Film ini diawali dengan sakitnya si Leora karena keracunan. Dia dibawa ke rumah sakit oleh si Gavin. Setelah dirawat di rumah sakit, si Gavin ini mendengar bahwa si Leora ini menyebut-nyebut nama si Rafael. Akhirnya si Gavin ini di sini sadar bahwa cintanya bertepuk sebelah tangan. Selama 4 tahun menjalani pacaran secara tersembunyi, ternyata si Leora ini tidak mencintai si Gavin, melainkan dia mencintai si Rafael. Di waktu sakit pun dia menyebut-nyebut nama si Rafael ini ya geng ya. Selama 4 tahun si Gavin ini mencintai si Leora dan mengejar-mengejar si Leora ini ya geng ya, akan tetapi si Leora ini tidak mempedulikannya ya geng ya. Akhirnya dengan kejadian di sini si Gavin ini baru sadar bahwa cintanya tidak bisa diperjuangkan lagi. Akhirnya dia menyerah dan mengajukan pengunduran diri dari bekerja. Kocak, kita intro dulu ya. Hai geng, balik lagi bersama IQ ku ya geng ya. Channel yang membahas tentang review drama Cina dari awal sampai akhir ya geng ya, secara singkat, tepat, dan cepat. Seperti biasa ya geng ya, kita awali dengan mendukung channel ini dengan tombol subscribe, like, dan juga komen juga boleh kalau mau ya geng ya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, kita lanjut. Drama Cina ini judulnya Bayangan yang Selalu Kucari, dan drama ini dibintangi oleh si Leora, Gavin, Kaira, dan Rafael. Drama ini menceritakan tentang CEO, percintaan, dan penyesalan. Yang menonton video ini yang bukan dari Indonesia, silahkan tekan translate di pojok kanan atas geng ya. Oke, kita lanjut. Si Gavin ini sudah mengajukan pengunduran diri kepada si Leora. Akan tetapi si Leora ini tidak mengetahuinya ya. Si Gavin ini mempunyai waktu selama sebulan di sini dan setelah itu dia akan pergi. Si Gavin ini bekerja sebagai sekretaris dari si Leora ya geng ya, dan si Leora itu adalah CEO atau bos perusahaan ya geng ya. Selain menjadi sekretaris si Leora, si Gavin ini tinggal di rumah si Leora. Dan seperti biasanya selama belum nyampe 1 bulan dia tetap menjadi budak si Leora ini ya geng ya, melayani si Leora ini selainnya seorang bos dan karyawan, bukan sepasang kekasih. Walaupun dia menjalani hubungan selama 4 tahun, tapi itu hanya hubungan gelap. Sampai akhirnya di sini si Gavin ini sudah mengemaskan satu persatu barang-barang yang sudah ditinggalkan selama masa tinggal di sini ya geng ya. Dan hal-hal yang tak penting yang berhubungan dengan si Leora ini dia membuangnya. Dan si surat ini juga yang sangat penting, dia juga membuangnya ke tong sampah. Dan dia mengemasi bajunya, dia akan pergi karena cinta pertama dari si Leora ini, yaitu si Rafael itu datang dari luar negeri. Dia bilang tidak mau mengacaukan kesenangan mereka, makanya si Gavin ini ingin pindah rumah. Alih-alih bukan mencegah, malah si Leora ini malah menyetujui dan ingin mengantarnya si Gavin pindah rumah karena si Leora ini kegirangan akan kedatangan si Rafael. Ketika si Leora ini berada di mobil untuk mengantarkan si Gavin ini, di dalam mobil tersebut dia menanyakan ada seorang yang mengantar surat kepada si Gavin. Pas si Gavin mau menjelaskan, tiba-tiba si Rafael ini nelpon. Kemudian tidak jadi dia mendengarkan, dan kemudian si Gavin ini turun dari situ karena kecewa. Dia hujan-hujanan sampai basah dan akhirnya dia sadar bahwa selama ini dia meninggalkan semuanya hanya karena mengejar seorang wanita. Dan dari situ si Gavin ini melepas semuanya, lalu dia menelpon ke perusahaan grup Yazi. Saking senangnya si Gavin ini kembali ke grup AITK. Akhirnya grup Yazi ini dipegang oleh si Gavin ini, diserahkan oleh ke Gavin ini ya geng ya. Grup AITK adalah proyek yang sudah ditinggalkan oleh si Gavin karena demi seorang wanita. Akhirnya dia kembali lagi ke grup AITK dan melanjutkan rancangan proyeknya tersebut. Setelah Gavin ini kembali bekerja, tiba-tiba si Rafael ini datang untuk memfitnah si Gavin ini. Dia menyuruh si Gavin ini untuk membuatkan teh sebanyak 60 dan dibagikan kepada seluruh karyawan yang di kantor ya geng ya. Sebenarnya ini adalah rencana si Rafael untuk menghancurkan si Gavin dan memfitnah si Gavin supaya dibenci oleh si Leora. Si Rafael ini datang untuk menyuruh bikin kopi, kemudian si Gavin ini menyetujui lalu kemudian membagikan ke seluruhnya. Akan tapi ketika si Rafael ini meminumnya, tiba-tiba dia mengalami sakit perut dan menghempaskan gelasnya ke kepala si Gavin hingga berdarah.
Akan tetapi ketika si Leora ini datang, tiba-tiba si Rafael ini pura-pura sakit perut. Dan si Leora ini malah memarahi si Gavin yang penuh darah di kepalanya. Dan si Leora ini membawa si Rafael ke rumah sakit dan membiarkan si Gavin ini sendirian. Tapi untungnya teman-teman si Gavin ini menghampiri dan menolong dia. Karena kebaikan si Gavin di kantornya ini, dia disayang oleh semua karyawan yang ada di sini. Si Lira ini membuat acara untuk merayakan kedatangan si Rafael dan itu dipersiapkan semuanya oleh si Gavin. Akan tetapi ketika di acara si Rafael ini malah memfitnah dan menyuruh si Gavin ini untuk mengelap sepatunya. Awal mula si Gavin ini tidak mau, tapi ujung-ujungnya karena si paksaan dari si Leora akhirnya dia menuruti apa mau si Rafael. Tidak hanya di situ, si Rafael ini juga memfitnah bahwa si Gavin ini telah mencuri cincin dari si Rafael. Pada akhirnya si Gavin ini akan ditangkap polisi, tapi ketika akan ditangkap polisi, tiba-tiba ada karyawannya datang telah menemukan cincin yang hilang tersebut. Akhirnya tidak jadi. Biarpun begitu, si Leora ini tetap mendukung si Rafael seakan-akan tidak terjadi kesalahan pada si Rafael ini ya geng ya. Dan masalah tersebut dibiarkan begitu saja oleh si Leora seakan-akan si Rafael ini tidak bersalah. Sebenarnya si Gavin ini ditunggu oleh grup Yeezy untuk dijemput karena si Gavin ini sibuk menyambutkan pesta ini, akhirnya dia telat. Akan tapi ketika masalah ini tersebut, dia langsung pergi meninggalkan mereka. Ketika si Gavin ini masuk ke dalam mobil, dia melihat bahwa si Gavin ini dijemput oleh grup Yeezy. Sedangkan presiden dari grup Yeezy itu dirahasiakan. Tapi si Lera ini melihat bahwa si Gavin ini masuk ke dalam mobil CEO grup Yeezy dan hanya CEO dari grup Yeezy yang bisa menduduki bangku ini. Awalnya si Lera ini mengira bahwa Gavin itu adalah presiden dari grup Yeezy, akan tetapi si kedua orang ini, Rafael ini mengingatkan si Leora bahwa si Gavin itu anak pecundang dan tidak mungkin dia adalah seorang CEO. Sampai akhirnya si Lera ini percaya, lalu kemudian si Gavin ini pergi dari situ. Lalu si Gavin ini pergi dan melanjutkan proyek yang sudah ditinggalkan. Namun ketika dia pulang ke rumahnya, dia dimarahi oleh si Leora. Karena si Leora ini menelpon 99 kali, tapi si Gavin ini tidak mengangkatnya karena dia sebenarnya sibuk. Dan si Rafael nelpon kepada si Leora untuk makan malam bersama di rumah si Leora. Di sini si Gavin dan si Rafael ini ingin makan bersama, akan tetapi si Rafael ini memperlihatkan sebuah surat cinta yang ditulis oleh si Gavin yang dibuang sebelumnya. Begitu terkejutnya karena si Gavin ini ingin membuang surat tersebut takut diketahui oleh si Leora. Tapi malah si Rafael ini menyobek dan menghempaskannya sampai akhirnya si Gavin ini menabrak pembantunya dan mengenai air panas. Ketika si Leora ini datang, tiba-tiba si Rafael ini pura-pura sakit dan jatuh. Dan lagi-lagi si Leora ini menyalahkan si Gavin karena cuman sekedar surat. Akhirnya si Gavin ini melawan untuk pertama kalinya bahwa surat itu sangat penting bagi dirinya. Tapi si Leora ini dan si Rafael ini menghiraukan lalu membawanya si Rafael ini ke rumah sakit. Dan juga si Gavin ini dibawa ke rumah sakit tapi duduk di belakang ya geng ya. Dan ketika berada di perjalanan dia mengalami kecelakaan. Si Gavin ini terluka parah dan si Rafael ini tidak apa-apa, tapi malah si Leora ini menolong si Rafael dan membiarkan si Gavin ini ya geng ya. Setelah di rumah sakit dia mengurusi si Rafael yang tidak apa-apa dan membiarkan si Gavin ini sendirian di rumah sakit. Dan dari situ pula dia sangat-sangat merasa kecewa dan dari situ pula si Gavin ini tidak muncul lagi dan memilih pergi ya geng ya. Ketika si Leora ini pulang ke rumahnya, tiba-tiba suasana yang sebelumnya itu berubah dengan total, yakni dimana sebelumnya si Gavin ini melayani si Leora ini dengan sepenuh hati. Sebenarnya si Gavin ini tidak pulang ke rumah si Leora dari kepergian waktu dia mengantar ke mobil atau ke rumah barunya.
Si Leora ini sangat kesal ke Gavin karena dia tidak pulang ke rumah gara-gara dia perhatian ke Rafael. Dia masih bilang kalau dia ke kantor dia akan memarahi si Gavin ya geng ya. Keesokan harinya si Leora ini pergi rapat untuk bekerja sama dengan perusahaan lainnya. Akan tetapi persyaratan yang dia ajukan oleh perusahaan lain itu adalah meminum anggur ya geng ya. Kalau dia berhasil meminum semuanya, dia akan bekerja sama dengan perusahaan lainnya. Tapi di sini biasanya kalau ada persyaratan seperti ini, si Gavin yang menggantikan si Leora ini meminum semua anggur. Akan tapi beda sekarang karena tidak ada si Gavin, dia terpaksa meminum sendirinya. Dan si Rafael ini yang di samping duduk itu cuma melihat si Leora ini meminum semua anggur sampai si Leora ini batuk darah. Sekarang si Leora ini agak punya sedikit penyesalan terhadap si Gavin karena tanpa si Gavin di sampingnya dia sangat kerepotan. Dan dia berjanji kalau si Gavin pulang dia akan memaafkannya. Setelah sampai di rumahnya, si Leora ini masuk ke dalam kamarnya, ternyata ada seorang di dalam kamarnya yang sedang tidur di atas kasurnya. Dia berpikiran bahwa itu adalah si Gavin. Tapi ternyata setelah dibuka itu adalah si Rafael. Sebelumnya si Leora ini sangat senang karena si Gavin ini akhirnya pulang. Dia bilang bahwa menstruasinya sudah selesai, artinya dia pengen bercinta. Akan tetapi ketika dilihat itu adalah si Rafael, dia dan sangat terkejut lalu kemudian dia pergi. Tapi ketika dia pergi, dia ketinggalan HP-nya lalu kembali lagi dan mendapati si Rafael ini sedang menelpon dengan seorang. Dia menjelek-jelekan si Leora ini. Akan tetapi ujung-ujungnya lagi dan lagi akan dengan si rayuan si Rafael, dia percaya ke si Rafael dan luluh lagi hatinya. Kemudian si Leora ini membuka HP-nya dan menonton video lama yang direkam oleh dia dengan si Gavin waktu pacaran. Hingga akhirnya dia baru sadar bahwa dia benar-benar tulus mencintainya. Akan tetapi dia teringat sesuatu, yakni surat yang dipertangkapkan oleh si Gavin dari si Rafael yang dirobek sebelumnya tersebut. Akhirnya si Leora ini mencari surat tersebut sampai ke tong sampah seperti orang gila. Karena sebenarnya dia sangat menyesali atas perbuatan kepada si Gavin ya geng ya, yang menyia-nyiakan dan ketulusan cintanya ya geng ya. Dia sangat cinta sekarang kepada si Gavin, tapi dia tidak bisa melepaskan si Rafael. Pas surat itu ditemukan, dia membacanya dan begitu menyesalnya dia sampai menangis-nangis setelah membacanya. Ternyata itu adalah isi surat dari hati si Gavin ya geng ya, yang suka kepada si Leora semenjak dia kuliah. Dia berjanji akan membuat si Leora ini senang untuk selamanya dan mencintai dia selamanya. Akhirnya dia baru sadar bahwa dia telah menyia-nyiakan si Gavin. Dan dia menangis dan terus menangis karena penyesalannya. Dia sangat stres dan frustasi akan kehilangan si Gavin ya geng ya. Dia meminum banyak anggur hingga dia mabuk dan melantarkan perusahaannya. Sampai akhirnya si Rafael ini dan si kawannya ini datang untuk memperingati si Leora ini ya geng ya. Dia bilang si Gavin hanya sekretaris miskin dan pecundang. Tapi si Leora ini tidak mau geng ya. Dia karena sangat menyesal apa yang dia telah diperbuat dan ingin si Gavin ini kembali ke dia. Sampai akhirnya si kawannya ini bilang bahwa AI Tiki akan diluncurkan. Dan kawannya ini bilang dia harus bekerja sama dengan grup YZ karena dengan begitu dia masuk ke perusahaan AI Tiki. Sedangkan di AI Tiki dia bilang bahwa di situ ada si Gavin. Akhirnya si Leora ini senyum kembali dan bangkit lagi serta menuruti apa yang kawannya dan Rafael ini bilang. Lalu si Leora ini menyetujuinya untuk bergabung kepada grup YZ. Hanya karena bertemu dengan si Gavin ya geng ya. Mereka pergi ke grup YZ untuk mengajukan kerjasama dengan grup YZ. Akan tetapi ketika CEO dari perusahaan ini berputar,
Ternyata itu adalah si Gavin. Dan begitu terkejutnya ketika dia melihat bahwa si itu adalah si Gavin. Tapi mereka tidak percaya, bahkan dia menuduh dia adalah satpam. Tidak mungkin dia adalah CEO. Si Gavin ini bilang bahwa dia tidak pernah bohong, bahwa kursi ini adalah kursi CEO dan kursi ini adalah milik si Gavin atau si Farrell. Si Leora ini meminta si Gavin untuk kembali ke perusahaannya untuk menjadi sekretaris lagi. Dia akan memaafkannya. Akan tetapi si Gavin ini menolaknya. Akhirnya debat demi debat, akhirnya membuat keributan. Akhirnya si Gavin ini menyuruh si Sapam untuk mengusirnya keluar. Dan di sini mereka baru sadar bahwa si Gavin itu bukan pecundang. Dia adalah CEO dari perusahaan Yeezy yang dia remehkan. Si Gavin ini pulang kampung dengan si Kaira ya geng ya. Si Kaira ini adalah anak dari bos grup Yeezy ya geng ya. Dan dia yang selalu menemani selama proyek dirancang ya geng ya. Dan dia selalu menemani si Gavin selama ini. Setelah si Gavin ini pergi dari rumahnya, tiba-tiba si Leora ini datang mengejar si Gavin karena ingin mendapatkannya kembali. Akhirnya si Gavin ini pergi dan tidak ketemu oleh si Leora ya geng ya. Lalu kemudian si Leora ini memohon-mohon agar dia memberitahu keberadaan si Gavin. Awalnya si ibunya ini tidak memberitahu keberadaan si Gavin karena dirahasiakan. Tapi dia dibawa masuk oleh kedua orang tuanya dan dia menjelaskan semuanya apa yang terjadi sebelumnya, termasuk pinggang yang sakit itu karena kecelakaan menolong si Leora 8 tahun yang lalu. Akhirnya si Leora ini di sini baru sadar bahwa dia salah mencintainya. Yang sebelumnya dia mencintai si Rafael karena telah menyelamatkan 8 tahun yang lalu. Ternyata itu bukan si Rafael, melainkan itu adalah si Gavin yang menyelamatkannya. Akhirnya di sini si Leora ini menangis terseduh-seduh akan penyesalannya ya geng ya. Dan memohon-mohon kepada ibu dan bapaknya ini agar dia memberitahu keberadaan si Gavin. Dia akan meminta maaf kepada si Gavin dan akan memilikinya selamanya. Akhirnya karena si ibunya ini dan bapaknya ini tidak tega, akhirnya memberitahu keberadaan si Gavin ini ya geng ya. Setelah pulang dia memarahi si Rafael ini bahwa dia sudah membohongi Leora ini dan si Gavin. Dia menunjukkan semua bukti-bukti yang ada bahwa dia selama ini berbohong kepada si Leora. Tapi si Rafael ini malah menyalahkan si Leora. Dia yang bodoh. Si Rafael ini bilang dia yang bodoh, bahwa dia yang percaya begitu saja kepada si Rafael bahwa dan mengabaikan orang yang benar-benar mencintai si Leora ini selama ini. Akhirnya si Leora ini frustasi dan menyesali atas perbuatannya. Kemudian si Leora ini pergi ke AITK untuk bertemu dengan si Gavin. Tapi si Gavin ini sedang menyelesaikan rancangan AITK selama 20 tahun. Tapi si Leora ini tetap menunggu selama 20 tahun untuk hanya mendapatkan maaf dari si Gavin. Setiap hari si Leora ini berada di gerbang ini ya geng ya, untuk melihat si Gavin ini kembali ya geng ya. Sampai-sampai dia berubah menjadi berubanan ya geng ya. 20 tahun pun berlalu, akhirnya proyek AITK sudah selesai dan semuanya keluar untuk mengumumkan proyek AITK yang dipimpin oleh si Gavin ini ya geng ya. Dan si Leora ini sangat kegembiraan karena dia bisa juga bertemu dengan si Gavin. Peluncuran program AITK sudah tiba. Di sini si Leora mendatangi acara tersebut dan acara pun berjalan dengan lancar. Setelah acara selesai, si Leora ini ingin pergi. Tiba-tiba si Gavin ini memanggil sayang.
Si Leora ini kegembiraan disangka si Gavin ini memanggil si Leora ini ya geng ya. Tapi ternyata si Gavin ini memanggil istrinya, yakni si Keira dan anaknya. Dan dari situ si Leora ini kecewa, lalu dia pergi. Setelah dia keluar, si Gavin dan si Keira ini melihat si Leora ini ya geng ya di luar. Akhirnya mereka menyampiri si Leora menanyakan apa kabarnya. Akan tetapi seketika si Keira ini pergi, si Leora ini meminta untuk memaafkannya dan untuk memberi kesempatan yang kedua kalinya. Akan tetapi si Gavin ini bilang bahwa dia sudah menikah dan sudah tidak akan bersatu dengan si Leora lagi. Bahkan si Leora ini mau menjadi istri keduanya, asalkan si Gavin ini bisa memaafkan dan bisa memberi kesempatan yang kedua kalinya. Tapi si Gavin ini tidak mau, dan si Gavin ini akan tetap setia sampai mati kepada si Keira. Debat demi debat, akhirnya si Rafael ini datang ingin membunuh si Gavin. Tapi aksinya tersebut diketahui atau dilihat oleh si Leora. Akhirnya si Leora ini menyelamatkan si Gavin, dan si Leora pun kena tusukan oleh si Rafael. Ketika si Gavin ini mau menolong si Leora, akhirnya si Gavin ini berubah dan berbalik menolong si Keira, yakni anak dan istrinya, dan membiarkan si Leora ini tergeletak di tanah sendirian. Akhirnya si Leora ini sadar ini waktunya si Leora ini yang mencintai si Gavin. Dan si Leora pun masuk ke rumah sakit dan menyesali semuanya, dan berkata dia tidak akan mendapatkan si Gavin lagi untuk selamanya. Pesan dari IQ ku, cintailah orang yang berjuang selama ini, karena ketika dia hilang, kau akan susah untuk mendapatkannya kembali. Bye bye, sampai jumpa di video IQ ku selanjutnya.